Kita tahu tentunya Mbak Sasa di September ini kan ada FOMC ya, The Fed, dan kita tahu juga memang walaupun inflasi Amerika Serikat ini sempat melandai dari 8,5% ke 8,3% begitu ya, tapi memang masih dinilai masih cukup tinggi. Dan memang The Fed juga sudah menyatakan di Jackson Hole bahwa mereka memiliki tujuan yang prioritas utama adalah menekan laju inflasi ke 2%. Dan kita tahu juga 8,3% ke 2% itu cukup jauh begitu ya, dan mereka juga mengindikasikan akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Bahkan lembaga keuangan seperti Goldman Sachs dan Barclays ini juga memprediksikan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya bahkan hingga Februari 2023 begitu ya. Jadi memang terlihat sekali bahwa The Fed ini sangat agresif untuk menurunkan inflasi, dan tentunya yang kita tahu PDB Amerika Serikat ini kan juga sudah masuk ke zona resesi ya, karena memang PDB kuartal 1 dan 2-nya ini juga terkontraksi begitu. Tapi sepertinya saya pikir The Fed tidak peduli dengan hal tersebut, karena memang resesi ini dianggap seperti obat begitu ya. Jadi ketika kita sakit, kita butuh obat, walaupun pahit, kita tetap akan meminum obatnya begitu Mbak Sasa. Oke. Dan kita tahu juga resesi akan menurunkan inflasi lebih cepat sepertinya gitu. Oke, artinya memang The Fed fokus pada menekan untuk laju inflasi hingga sesuai dengan targetnya itu 2%. Mas Adrian Nusbia sudah bergabung bersama kami. Mas Adrian, kalau kita lihat, kita cermati juga dalam 2 pekan terakhir, pergerakan IHSG juga sebenarnya cukup menarik. Sempat menyentuh highest level di 7.300, tapi ternyata juga sempat menyentuh lowest level di kisaran 6.900-nya juga. Nah, sebetulnya secara teknikal, support dan juga resistance terdekatnya di kisaran berapa sih yang perlu kita cermati? Iya, sebenarnya kalau bicara support yang paling kuat itu adalah di level psikologisnya di 7.000 ya. Kemudian ketika itu tertembus, saya pikir mungkin support berikutnya di 6850. Dan untuk resistennya, saya pikir indeks masih bisa mencoba ke 7150 sampai 7200 ketika sentimen di bursa global sudah mulai membaik ya. Nah, cash is king kan ini digaungkan oleh beberapa pihak begitu ya Mas Adrian. Apakah ini artinya mulai perlahan nih investor juga mulai mengalihkan sahamnya ke instrumen-instrumen yang lebih pasti atau juga bisa dikatakan safe haven? Iya, saya pikir masuk akal ya. Karena memang dengan koreksi yang sudah terjadi duluan di bonds market seiring dengan inflasi yang cukup tinggi, menurut saya membuat fixed income menjadi agak lebih menarik, apalagi ada tren kenaikan suku bunga. Ini membuat time deposit atau mungkin money market fund juga jadi lebih atraktif dan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dengan volatilitas yang ada sekarang ya. Saya akan kembali ke Mbak Ceca. Mbak Ceca memasuki akhir kuartal 3 begitu kan, tentunya di akhir tahun juga kita biasanya akan ada sentimen window dressing. Nah, untuk tahun ini seperti apa sih window dressing bisa menjadi pemikat bagi investor? Karena mengingat di tahun depan kita akan ada ancaman awan gelap atau bisa dikatakan ancaman resesi. Ya, saya melihat mungkin untuk jangka pendek di bulan Oktober ya Mbak ya, memang terlihat sebenarnya di bulan Oktober ini The Fed ini tidak ada agenda untuk FOMC ya. Jadi mungkin untuk Oktober kalaupun IHSG akan tertekan, tapi tertekannya juga tidak akan terlalu signifikan. Karena memang kalau kita berkaca dari sejarah gitu ya, Oktober ini kan juga masih cenderung bulan yang kurang baik untuk IHSG gitu ya. Tapi memang kita tahu di Desember ini masih ada window dressing begitu yang biasanya ditandai dengan IHSG yang hijau begitu ya. Jadi memang ke depannya saya pikir untuk Oktober mungkin masih 50-50 antara melemah atau menguat begitu. Tapi untuk Desember saya yakin IHSG ini bahkan mungkin saya prediksikan bisa mencapai psikologis di 7.200 hingga 7.300 begitu. Mas Adrian, tidak hanya sebetulnya IHSG yang tertekan, tapi pergerakan rupiah akhir-akhir ini juga semakin pergerakannya juga melemah, bahkan pada tadi pagi bergerak hampir menyentuh 15.300. Sebetulnya kalau Anda melihatnya, apakah kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu lalu hingga 75 basis point ini belum cukup manjur untuk menstabilkan pergerakan rupiah? Iya, memang sebenarnya langkah yang dilakukan BI sudah tepat ya, menaikkan suku bunga dengan cukup besar gitu ya, sehingga meredam capital outflow. Tapi memang kondisi di luar dengan dollar index yang naik sangat signifikan ya dibandingkan dengan currency lain, itu memang memberikan pressure tekanan ke nilai tukar rupiah. Dan apabila mungkin BI tidak melakukan kenaikan suku bunga 50 basis point kemarin, bahkan mungkin dampaknya ke rupiah bisa jauh lebih berat ya daripada apa yang kita lihat sekarang. Jadi saya pikir worst case-nya sudah bisa ke cukup level baik, berapa dan sih memang Mas Adrian kalau Bank Indonesia pada waktu
bulan kemarin tidak menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis point? Kalau misalnya tidak dinaikkan, saya bisa melihat rupiah tembus 15.500 ya Mbak ya. Karena memang diskrepensi antara suku bunga kita dengan suku bunga global ataupun The Fed jadi sangat jauh gitu ya. Ini membuat capital outflow akan jauh lebih mudah terjadi ketika suku bunga kita tidak dinaikkan.